Hari ini kita akan mulai untuk mempelajari tentang AWS Academy Cloud Foundation. Gambaran tentang modul yang awal yang kita pelajari diantaranya adalah kita membahas tentang tujuan dari kursus ini, kemudian gambaran dari kursus ini terdiri dari apa saja, kemudian memberikan informasi tentang ujian terkait dengan sertifikasi AWS-nya. Kemudian kita akan mencari dokumentasi terkait dengan AWS ya. Ditambah dengan aktivitas yaitu mencoba untuk melakukan pencarian dokumentasi yang terkait dengan AWS. Tujuan dari modul ini, setelah menyelesaikan modul ini, maka diharapkan kita akan mampu mengenali tujuan dari kursus AWS Cloud Foundation ini, kemudian mengenal tentang struktur yang ada di dalam course ini, kemudian mengenal proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi AWS, termasuk jenis-jenis sertifikasi yang dimiliki oleh AWS, kemudian menunjukkan arah atau tempat website di mana kita bisa mendapatkan dokumentasi terkait dengan AWS. Bagian yang pertama yaitu terkait dengan tujuan course ini dan gambaran kira-kira course ini seperti apa. Syarat yang diminta oleh course ini paling tidak secara umum ada pengetahuan terkait dengan technical IT, kemudian pengetahuan terhadap bisnis yang menggunakan IT. Lebih baik jika kita memiliki beberapa pengetahuan terkait dengan konsep, sudah familiar dengan konsep yang namanya adalah cloud computing. Kemudian mengenal tentang bagaimana kerja dari distributed system, kemudian sudah mengenal tentang konsep jaringan secara umum dan memiliki pengetahuan terkait dengan arsitektur multi-tier. Sehingga sesudah melengkapi course secara lengkap ini, maka diharapkan kita akan bisa mendefinisikan apa itu AWS Cloud, kemudian bisa menjelaskan filosofi dari pembiayaan yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan AWS. Kemudian kita bisa mengidentifikasi infrastruktur global yang dimiliki oleh AWS. Kenapa AWS menjadi salah satu provider yang besar? Karena salah satunya adalah memiliki infrastruktur global. Nah, kita bisa mengidentifikasi komponen-komponen infrastruktur globalnya AWS itu apa saja. Kemudian mampu menjelaskan dari sisi keamanan dan bagaimana cara mengukur kelengkapan dari AWS Cloud ya, termasuk diantaranya ada fitur yang namanya adalah IAM, yaitu Identity and Access Management. Kemudian berikutnya kita mampu membuat sebuah VPC, yaitu Virtual Private Cloud. Kemudian kita bisa menggunakan sebuah server yang di AWS disebut sebagai Amazon Elastic Compute Cloud atau disingkat EC2. Kemudian menggunakan AWS Lambda Web Service dan AWS Elastic Beanstalk. Kemudian bisa membedakan beberapa jenis storage, diantaranya adalah Amazon S3, Amazon EBS, Amazon EFS, dan Amazon S3 Glacier. Kemudian mampu mendemonstrasikan kapan kita menggunakan service database, termasuk di antaranya adalah ada servisnya namanya RDS, kemudian ada Amazon DynamoDB, kemudian ada Amazon Redshift, dan Amazon Aurora. Kemudian menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari arsitektur AWS Cloud, kemudian mengeksplor konsep utama yang terkait dengan Elastic Load Balancing, kemudian CloudWatch, dan Auto Scaling. Nah, kursus ini dibagi menjadi 10 modul, di mana modul pertama
akan membicarakan tentang konsep secara umum tentang cloud. Kemudian yang kedua membahas tentang dari sisi ekonomi ya. Kenapa kita memilih cloud? Maka dipandang dari sisi ekonomi dan bagaimana sih cara pembiayaan ketika kita menyewa AWS ini. Kemudian yang bab ketiga kita akan pelajari secara global infrastruktur yang dimiliki oleh AWS. Kemudian modul 4 bahwa salah satu hal yang paling banyak ditanyakan adalah hal tentang keamanan. Di modul 4 nanti kita akan bicarakan tentang keamanan yang telah didesain oleh AWS Cloud. Kemudian di modul 5 akan bicara tentang networkingnya, bagaimana satu komponen dengan komponen lain bisa disambungkan, dan juga ada content delivery-nya. Berikutnya modul 6 berbicara tentang server, yaitu komputasi atau compute, jenis-jenis komputasi atau jenis-jenis server yang ditawarkan. Berikutnya modul 7 terkait dengan storage, bagaimana cara kita menyimpan data, kemudian jenis-jenis storage yang dimiliki oleh AWS. Kemudian berikutnya modul 8 berbicara tentang database. Database ada relational database dan non-relational. Kemudian akan menjelaskan tentang jenis-jenis database yang ada di AWS beserta tujuannya. Berikutnya modul 9 adalah berbicara tentang arsitektur. Nah, ketika kita membangun sebuah jaringan di AWS, maka AWS terdiri dari beberapa platform, misalkan beberapa pondasi. Nah, kemudian itu yang akan kita pelajari. Kemudian bab 10 ada istilahnya automatic scaling dan monitoring. Ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi di atas AWS, maka kita perlu mengenal tentang automatic scaling dan bagaimana cara kita memonitor apa-apa yang terjadi di peralatan AWS yang kita sewa, akan kita pelajari di bab 10. Kita mulai dari bab yang pertama, gambaran tentang modul pertama. Modul pertama nanti akan memperkenalkan kepada kita tentang apa itu cloud computing. Kemudian akan mengenalkan tentang keuntungan-keuntungan dari cloud computing. Kemudian lebih spesifik lagi sekarang adalah mengenalkan tentang AWS sendiri dan bagaimana cara berpindah dari sebelumnya adalah non AWS atau apapun berpindah ke AWS. Maka kemudian AWS memiliki sebuah yang namanya adalah Cloud Adoption Framework. Jadi langkah-langkah untuk berpindah ke AWS dari sebelumnya. Disusul di modul yang kedua terkait dengan Cloud Economic dan Billing. Di modul ini kita akan membahas terkait dengan bidang ekonomi atau pembiayaannya. Yang pertama adalah kita harus mengenal tentang apa-apa sih yang menimbulkan pembiayaan ketika kita menggunakan AWS, sehingga nanti pembiayaan yang muncul itu sudah benar-benar terencana dan kita sudah bisa mengiranya ya. Jadi tidak ada biaya-biaya yang tiba-tiba muncul. Kita harus bisa memperkirakan biaya-biaya yang akan muncul. Kemudian ada istilah total cost of ownership. Nah, istilah ini digunakan untuk membandingkan ketika ada satu project misalkan dikerjakan dengan dua metode yang berbeda. Nah, dua metode yang berbeda ini kira-kira biaya yang dikeluarkan totalnya untuk masing-masing pilihan metode pengerjaan project tadi berapa? Muncul istilahnya adalah total cost of ownership. Dengan membandingkan TCO-nya, maka kita akan bisa menyimpulkan mana yang lebih murah dan mana yang lebih mahal. Kemudian berikutnya muncul istilahnya adalah AWS Organization, di mana bagaimana cara mengorganisasikan ketika kita memiliki akun AWS yang beberapa macam akun AWS kita kelompokkan, kita organisasi.
Kita akan pelajari di AWS Organization. Kemudian bagaimana cara memantau pembiayaan dan pengelolaan biayanya. Ada fitur di AWS yang namanya adalah AWS Billing dan Cost Management. Di sini kita akan bisa memantau biaya yang kita keluarkan pada saat itu ya, dan waktu sebelumnya, serta kita bisa melakukan pengelolaan ya. Kira-kira kita ingin biayanya berapa gitu. Kemudian mengenalkan technical support yang disediakan oleh AWS. Ketika kita memiliki sebuah project, maka perlu kita mengenal technical supportnya, karena bisa jadi di satu saat kita memerlukan bantuan mereka ketika kita mendapatkan kendala. Berikutnya di modul ketiga kita akan membahas tentang gambaran dari AWS Global infrastrukturnya ya. Salah satu yang membuat AWS menjadi besar adalah AWS menyediakan infrastruktur di seluruh dunia ya. Hampir di seluruh dunia, tiap bagian itu ada infrastruktur AWS. Nah, disinilah kita akan pelajari tentang bagaimana konsep infrastruktur yang tersebar di dunia itu oleh AWS. Kemudian bagaimana service-service dan kategori service yang diberikan oleh masing-masing infrastruktur tersebut. Berikutnya di modul 4 kita berbicara tentang keamanan ya. Jadi menggunakan cloud, ada beberapa orang masih ragu tentang keamanan. Oleh karena itu ada satu bab untuk memberikan informasi kepada calon pengguna terkait dengan keamanan. Yang pertama adalah AWS memiliki model yang disebut sebagai shared responsibility. Di sini ada pembagian tugas antara AWS dan customer-nya. Di sini nanti kita akan dijelaskan mana yang bagian dari AWS untuk keamanannya dan mana bagian dari customer-nya. Berikutnya adalah ada AWS Identity and Access Management. Nah, di dalam fitur ini kita akan mengelola semua pihak-pihak yang mengakses ke AWS kita. Kita bisa memantau mereka, kita bisa mengatur mereka, kita bisa menambahkan atau membatasi dan memperbolehkan mereka untuk mengakses service kita di AWS. Oleh karena itu harus ada satu menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi akses dari orang-orang yang masuk ke AWS kita. Berikutnya adalah bagaimana cara mengamankan akun ya. Jadi ketika kita memberikan akun kepada orang lain atau bahkan akun kita sendiri, maka sangat diperlukan kita sadar bahwa jangan sampai akun kita ini diambil oleh orang lain. Oleh karena itu kita menyiapkan beberapa prosedur bagaimana cara mengamankan, termasuk bagaimana cara mengamankan akun rootnya atau akun AWS-nya ya. Akun root, akun AWS atau akun yang kita create di dalam akun kita. Kemudian kita akan mengeksplor bagaimana cara mengamankan data kita. Salah satu aset yang paling dijaga adalah data. Nah, begitu data dimasukkan ke cloud, maka seakan-akan data milik umum. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara untuk mengamankan datanya, terutama di AWS. Berikutnya, working to ensure compliance. Kita bekerja untuk memastikan bahwa semuanya terpenuhi ya. Semua terpenuhi. Misal di satu negara mewajibkan bahwa suatu aplikasi harus memenuhi ISO 27001 misalkan, atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah setempat terkait dengan keamanan. Nah, disinilah kita akan pelajari bahwa AWS sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan dokumentasi untuk memastikan kelengkapan keamanan. Berikutnya di modul 5 terkait dengan networking dan content delivery, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Satu adalah networking basic, di mana mempelajari tentang hubungan antar device satu dengan device lain, bagaimana cara membuat device satu bisa berkomunikasi dengan device lain, maupun sebaliknya, bagaimana cara kita membuat device satu tidak bisa berkomunikasi dengan device yang lain. Berikutnya ada Amazon VPC, di mana sebuah area kita untuk bisa membangun infrastruktur kita.
Berikutnya adalah VPC, ya, networking, artinya hubungan antara satu VPC dengan VPC yang lainnya. Biasanya VPC itu digunakan dalam satu project, untuk project lain VPC yang lainnya. Nah, bagaimana ketika kita membutuhkan koneksi antara satu project dengan project lain misalkan. Nah, kita bisa mendapatkannya di VPC networkingnya. Kemudian VPC security, bagaimana cara mengamankan VPC kita, ya, virtual private cloud kita, agar tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya, kecuali yang memang sudah kita tentukan bahwa mereka boleh untuk mengaksesnya. Berikutnya adalah Amazon Route 53, adalah DNS-nya, ya, bagaimana cara kita mentranslate antara IP dengan nama domain kita. Berikutnya tentang Amazon CloudFront, yaitu termasuk Content Delivery Network, ya, bagaimana kita membuat aplikasi kita, lebih mudah, lebih cepat diakses oleh klien di berbagai wilayah. Ini merupakan salah satu keuntungan, ya. Ini merupakan salah satu kelebihan AWS dibanding dengan sistem yang lainnya. Berikutnya disambung dengan modul 6. Modul 6 terkait dengan komputasi, ya, terkait dengan server. Kita akan membahas tentang layanan-layanan server. Biasanya terkait dengan cloud, maka kita akan membutuhkan sebuah server, ya. Servernya jenis apa, ya? CPU-nya, virtual CPU-nya berapa, kemudian memorinya berapa, storage yang diambil digunakan berapa. Nah, khusus untuk komputasinya, servernya akan kita pelajari di bab 6 ini. Komputasi atau server di AWS lebih familiar disebut sebagai EC2. Kemudian bawahnya adalah bagaimana cara kita memahami berapa biaya yang dikenakan terhadap EC2 tersebut, ya. EC2 untuk setiap tipe, semakin tinggi tempatnya tentu harganya semakin mahal. Nah, kita akan mempelajari biaya yang akan timbul dan bagaimana cara mengoptimalkan biaya tersebut. Kemudian ada container service. Jadi AWS juga memberikan layanan komputasi terkait dengan kontainer. Kemudian AWS memperkenalkan sebuah Lambda, yaitu sebuah web service yang kita tinggal mengisi actionnya saja tanpa kita harus membangun servernya, ya, backend servernya. Jadi kita hanya fokus kepada apa yang harus dilakukan, action apa yang harus dilakukan ketika menerima inputan misalkan. Kemudian AWS Lambda juga sudah dilengkapi dengan auto scaling, sehingga kita tidak perlu khawatir jika action yang masuk ke web service atau Lambda itu pada suatu waktu akan membengkak. Jadi AWS Lambda sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan auto scaling untuk mengantisipasi akses yang membludak. Berikutnya ada AWS Elastic Beanstalk. AWS Elastic Beanstalk adalah kombinasi dari EC2 atau server yang sudah dilengkapi dengan aplikasi, ya, dilengkapi dengan aplikasi yang kita butuhkan, sehingga kita tidak ada pilihan untuk kita tidak melakukan instalasi secara manual, tetapi sudah lengkap, ya, dalam satu server plus softwarenya. Berikutnya modul ke-7 kita bicara tentang storage, ya. Ada beberapa jenis storage yang dimiliki AWS dan ini tergantung nanti kita gunakan yang mana. Ada yang namanya adalah Elastic Block Store atau EBS. Kemudian ada Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3. Kemudian ada Amazon Elastic File System, Amazon EFS, dan Amazon Simple Storage Service Glacier. 4 jenis storage ini disediakan oleh AWS supaya kita bisa menyimpan data sesuai dengan yang
kita butuhkan sesuai dengan kondisi aplikasi kita. Disambung dengan modul ke-8 yaitu tentang database. Di database ini kita akan pelajari tentang service-service database yang diberikan oleh AWS untuk relasional, ada non-relasional, SQL, NoSQL, kemudian untuk data warehouse misalkan, kemudian ada Aurora yang sudah di-create oleh AWS dan dilengkapi dengan beberapa fitur yang siap digunakan untuk level enterprise. Berikutnya ada modul 9 terkait dengan cloud arsitektur. Di dalam model ini kita akan pelajari tentang framework AWS-nya. Jadi ketika kita membangun sebuah project di atas AWS, maka ada beberapa pilar yang tercantum dalam frameworknya AWS itu untuk masing-masing kita perhatikan. Idealnya masing-masing pilar itu akan menyangga aplikasi kita secara seimbang. Nah, apa saja yang diperlukan, apa saja yang harus dipertimbangkan ketika kita mau menjalankan aplikasi di AWS, maka akan kita pelajari di bab 9 di Well Architected Framework. Kemudian kita akan memahami istilah reliability and availability, sehingga sangat penting kita mengetahui bagaimana cara membangun sebuah aplikasi itu dengan nilai reliability dan availability yang bagus. Kemudian ada AWS Trust Advisor, digunakan sebagai sebuah tool yang digunakan untuk memeriksa kondisi dari infrastruktur yang kita bangun. Kemudian toolsnya akan memberikan rekomendasi kira-kira dari yang kita bangun ini kurangnya apa gitu. Kemudian dilanjut dengan bab 10, bab yang terakhir, yaitu terkait dengan automatic scaling dan monitoring. Nanti kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan elastic load balancing, apa yang dimaksud dengan EC2 auto scaling, dan bagaimana memonitor mereka menggunakan CloudWatch. Menginjak ke bagian yang kedua, akan dibagikan informasi terkait dengan sertifikasi AWS. Di dalam AWS menyediakan beberapa sertifikasi yang kita mulai dari kursus kita ini, yaitu yang disebut sebagai AWS Certified Cloud Practitioner. Dari tujuan dari kursus kita ini adalah kita ingin mendapatkan sertifikat ini. Kita pelajari modul-modulnya sehingga kita paham akan fundamental dari AWS-nya, kemudian kita ikut ujian dan kita dapat sertifikat Cloud Practitioner. Untuk kemudian melangkah ke berikutnya, lebih diperdalam, bisa arsitek, kemudian operasional, kemudian developer, dan seterusnya. Atau misalkan setelah mengenal AWS secara keseluruhan, kemudian fokus ya, ada bidang spesialnya, ada machine learning, ada Alexa skill builder, ada security, ada advanced networking, dan big data. Nah, ini semua bernilai sertifikatnya ketika nanti Anda gunakan untuk bekerja ya. Berikut adalah informasi-informasi terkait dengan ujian ya, Cloud Practitioner ya. Detail tentang ujian termasuk bagaimana cara kita mendaftar dan apa-apa yang perlu disiapkan ada di sini ya, tinggal nanti diklik. Kemudian ini adalah petunjuk tentang ujian AWS Certified Cloud Practitioner, tinggal diklik. Kemudian ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang muncul di ujian. Kemudian ini ada rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat ini, kita melakukan kegiatan ini gitu. Ini ada, termasuk yang kita lakukan ini adalah salah satu kegiatan untuk menuju ke sertifikat. AWS Academic Cloud Foundation mencakup material-material yang ditemukan di untuk course Practitioner Essential, tapi lebih dalam gitu ya. Jadi ini AWS ini mencakup materi-materi di Cloud Practitioner ini dan lebih dalam, sehingga diharapkan ketika kita belajar
modul ini, maka sudah cukup untuk kita ujian ya. Jika belum cukup, maka ini ada tambahan training, digital training ya, yang tersedia di sini. Nah, jadi yang langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita fokus kepada materi ini terlebih dahulu, kemudian jika kurang nanti akan ditambah materi yang lain. Berikutnya yang ketiga adalah dokumentasi AWS ya. Jadi untuk user-user yang ingin membangun infrastrukturnya, kemudian ingin membangun aplikasi dan lain sebagainya di AWS, kita bisa menemukan dokumentasinya ada di docs.aws.amazon.com. Kemudian ada tulisan-tulisan yang lainnya, white paper juga ada di sini ya. Diklik di sini, nanti termasuk di antaranya direkomendasikan sebagai persiapan untuk menghadapi ujian AWS Cloud Practitioner. Kemudian ada gambaran AWS ya, ada di sini. Kemudian bagaimana arsitektur untuk cloud-nya, base-nya. Jadi ada best practice yang diberikan oleh AWS yang mungkin dalam keseharian ketika kita membangun sebuah aplikasi bisa kita contoh ya, best practice-nya bagaimana. Kemudian bagaimana cara menghitung pembiayaan ketika kita menggunakan AWS, ada di sini juga AWS Pricing Overview. Kemudian ada total cost ya. Total cost-nya, bagaimana cara kita menghitung total cost-nya ataupun total cost non-ownership ya. Kita akan membandingkan dua hal sehingga kita tahu mana yang lebih murah. Kemudian kita bisa mencari juga dari ini ya, docs.aws.amazon.com, mana-mana yang kita perlukan. Ini beberapa contoh ya, pertanyaan, langsung aja saya buka ya. Apa petunjuk dan reference yang ada untuk layanan EC2? Jadi layanan utamanya, petunjuk utamanya ada di docs.aws.amazon.com. Untuk EC2, nah ternyata /EC2 ini. Nanti akan ada beberapa guide ya, pedoman bagaimana user guide-nya untuk Linux dan Windows. Untuk API reference ada CLI ketika kita mengakses menggunakan command prompt itu ya. Kemudian ada EC2 Instant Connect Reference, User Guide dan lain sebagainya. Kita bisa membaca di amazon.com, kemudian tergantung ini service-nya EC2/EC2. Berikutnya, dapatkah Anda menemukan dokumentasi yang menjelaskan bagaimana cara membangun atau membuat S3 bucket? Maka jawabannya tetap docs AWS Amazon/Amazon S3 ya. Terus ada latest-nya, biasanya mendapatkan informasi yang terbaru. Nah, dari sini kemudian kita ikuti bagaimana cara membangun atau membuat sebuah S3 bucket. Berikutnya adalah, dapatkah Anda menemukan satu kalimat kesimpulan dari AWS Cloud 9 ya. AWS Cloud 9 ini adalah semacam editor ya, seperti Visual Code gitu kalau di desktop. AWS memberikan visual editornya itu berbasiskan web ya. Namanya adalah Cloud 9. Jadi Cloud 9 ini adalah Cloud Based Integrated ya, IDE ya. Jadi Cloud Based IDE yang kamu gunakan untuk menulis, menjalankan dan melakukan debug dengan code ya. Jadi kalau kita bekerja secara tim, maka menggunakan AWS Cloud ini, Cloud 9 ini juga salah satu cara ya. Selain cara yang biasanya adalah di-upload di GitHub misalkan. Nah, ini menjadi salah satu cara kita langsung coding bersama ya, meskipun orangnya berbeda tempat. Berikutnya adalah, manakah program bahasa pemrograman yang didukung oleh Lambda service ya? Jawabannya, ketika kita membuat Lambda service, Lambda itu semacam web service gitu, maka kita bisa memilih bahasanya, yaitu bisa Node.js, Java, C#, Python, Ruby, Go, dan PowerShell. Ini adalah bahasa-bahasa yang bisa kita pilih ketika kita membuat Lambda service.
Berikutnya adalah temukan tutorial yang menggambarkan bagaimana kita menjalankan sebuah serverless aplikasi Hello World. Kemudian scroll melalui dokumen tersebut setahap demi setahap dan sebutkan 2 service AWS yang bisa kita gunakan ya. Jadi dari AWS dokumentasi, ketika kita ingin tahu tutorialnya, ada tutorial project, kemudian ada website with application untuk Hello World ya. Kemudian tutorialnya kita bisa menggunakan, karena ini menggunakan Lambda, kita bisa menggunakan AWS Lambda, dan AWS CloudWatch itu digunakan untuk memantau ya, siapa yang mengaksesnya, kapan, apa yang diambil, apa yang diberikan, dan seterusnya. Ada di CloudWatch. Oke, terakhir sebagai kesimpulan bahwa di modul awal ini kita telah belajar tentang kita mengenal tujuan dari kursus Academy Cloud Foundation ini. Kemudian kita mengenal strukturnya, terdiri dari 10 bab tadi ya. Kemudian kita mengenal sertifikat-sertifikat ada di AWS, mulai Cloud Practitioner, kemudian meningkat dan seterusnya, dan ada juga sertifikat spesialis ya. Kemudian kita juga belajar terkait dengan cara mencari dokumentasi AWS di website. Jika kurang, maka ini ada beberapa tambahan untuk sertifikasinya ya, AWS Certification khusus untuk Cloud Practitioner ada di sini, dan secara umum ada di AWS dokumentasi. Baik, sekian dan terima kasih.